Nah, bila dilihat di sini, jadi cara kita bisa mengetahui apakah karyawan itu dia engage atau tidak, ada dua model di sini. Yang pertama kita bahas dari modelnya Maslow. Kita tahu ya, mungkin sudah sering dengar Maslow, hierarki Maslow. Ya, kalau di teori ekonomi itu ada teori kebutuhan berdasarkan hierarki Maslow. Nah, hierarki Maslow ini juga bisa dipakai untuk bisa melihat employee engagement di satu perusahaan atau organisasi. Nah, kita bisa lihat dari yang paling dasar ya di segitiga ini, piramida ini ya. Di yang paling bawah ini ya di fase survival lah istilahnya gitu ya. Di mana di survival ini karyawan-karyawan itu sama sekali belum ada engagement. Jadi tidak ada engagement sama sekali di situ ya. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai untuk berjalan 1 tahun, 2 tahun, misalkan seperti itu ya kerjanya, nah bisa naik ke level yang kedua, yaitu security. Nah, security di sini ini masih belum, jadi bukan tidak engage, tapi belum engage gitu ya. Jadi sudah naik tingkat. Not engage itu bukan tidak engage, tapi belum situ ya, not yet sebenarnya. Nah, kalau disengage itu sama sekali dia tidak ada engagementnya. Lalu berikutnya, kalau karyawan itu bisa diretensi dengan sangat baik, maka akan naik dia levelnya menjadi belonging. Nah, di sini hampir engagementnya gitu ya, keterikatannya dengan perusahaan itu sudah hampir ya hampir engage gitu. Nah, baru kemudian di tahap importance di level ini ya, di level importance inilah di mana karyawan itu sudah engage. Jadi sudah menyatu tadi antara visi misi, tujuannya, sasarannya, targetnya, dia punya apa ya istilahnya dia tuh udah nggak usah dikasih tahu tapi dia udah punya inisiatif gitu kan untuk ini gitu, untuk mikirin gitu perusahaan ini nih nanti gimana ya, nanti ke depan mau seperti apa ya, saya harus gimana, saya harus berbuat apa, inovasi saya apa, misalkan kayak gitu. Nah, yang paling tinggi ini apa? Di sini ya, self actualization, di mana di sini karyawan itu sudah menyatakan dirinya gitu, mengaktualisasikan dirinya di situ ya dengan prestasinya, dengan kontribusinya ya sehingga dikatakan di sini tahapan ini adalah atau level ini itu adalah yang highly engaged, sangat engaged sekali. Engagementnya tuh tinggi sekali. Nah, ini dilihat dari model hierarkinya Maslow. Ini nanti dibaca ya untuk tiap levelnya. Berikutnya dari Gallup, karena tadi kan yang mempopulerkan engagement itu adalah Gallup Consultant. Nah, sekarang kita lihat ya dari model Gallup untuk hierarki engagementnya, tingkatan dari engagementnya. Nah, di girl up yang di paling dasar itu disebut dengan basic need, ya, kebutuhan dasar gitu. Nah, di situ pertanyaannya yang muncul dari karyawan itu, what do I get gitu? Apa yang saya dapat? Jadi karyawan itu baru masuk itu pasti dia nggak melihat dari sisi dia, tapi melihat dari sisi apa yang saya dapat dari perusahaan. Berarti sama sekali dia belum ada keterlibatan di situ ya dengan perusahaan. Nah, berikutnya di level yang kedua itu adalah manajemen support, di mana di sini karyawan itu sudah mulai bisa bilang gitu, what do I give? Apa ya yang saya bisa kasih gitu. Jadi di sini ada seseorang di tempat kerja itu ya yang mendorong pengembangan diri saya, misalkan atasannya, temennya gitu ya. Nah, itu sudah mulai ada engagement, ada ikatan. Berikutnya ada teamwork. Nah, di teamwork ini itu sudah muncul pertanyaan di karyawan itu adalah do I belong? Saya ini milik siapa? Saya ini ada di dalam siapa gitu. Di antara siapa gitu. Ya, nah di situ karyawan sudah punya best friend di tempat kerja, ada bestie-bestinya gitu ya di situ. Terus ada apa? Komitmen terhadap kualitas, ada tujuan yang jelas dari perusahaan itu dia sudah paham. Nah, ini yang di tingkatan ketiga. Lalu yang paling atas dari Gallup Engagement Hierarchy ini adalah growth.
di mana di situ pertanyaan dari si karyawan itu sudah menjadi how can we grow? Bagaimana kita bisa tumbuh bersama? Nah, itu artinya apa? Sudah high engagement tadi ya, sudah high engagement. Karena di situ karyawan itu sudah melihat ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan yang jelas gitu ya untuk dia belajar, untuk dia bertumbuh dan ada progresnya ya di 6 bulan terakhir. Gitu ya. Jadi kalau bisa ini lebih kalau Gallup dia ada empat hierarki. Tapi kalau dari Maslow tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya dari segi Maslow. Oke, untuk mengukur employee engagement ya, ini ada indeks yang bisa dipakai. Jadi indeks Gallup ini itu bisa digunakan dengan cara apa? Dengan mengidentifikasikan 12 pertanyaan dalam skala 1 sampai dengan apa namanya 5 ya. 1 sampai 5 skala Likert. Jadi 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju gitu. Nah, dengan 12 pertanyaan ini yang biasanya dipakai untuk survei kepada karyawan ya, untuk survei Employee Engagement Index (EEI) gitu ya. Jadi supaya tahu nih uh, engagement employee-nya di perusahaan itu sebesar berapa gitu ya. Itu dengan menjawab 12 pertanyaan ini. Apa Anda mengetahui apa yang perusahaan harapkan dari Anda? Gitu loh. Nah, dia tahu nggak, dia bisa jawab nggak seperti itu gitu ya. Apa Anda punya semua peralatan untuk Anda bekerja dengan maksimal? Maksudnya fasilitasnya disediain nggak sama perusahaan gitu. Anda disuruh kerja tapi perusahaan nggak nyiapin alat-alatnya. Nah, itu gimana gitu ya. Gitu ya, dan seterusnya. Ini ada contoh perusahaan yang menerapkan strategi retensi karyawan. Ada Google. Nah, coba di sini bisa dibacakan oleh Mbak Lestari. Bisa? Ya Bu, siap. Oke. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi retensi karyawan. Google beserta perusahaan di Silicon Valley lainnya banyak dielu-elukan terkait manfaat yang dapat dirasakan karyawannya, mulai dari makan siang gratis hingga layanan pijat di dalam kantor. Wah. Fasilitas-fasilitas tersebut tentu menyenangkan bagi karyawan, tapi tidak ada kepastian bahwa hal-hal tersebut berdampak langsung pada employee engagement. Strategi yang dilakukan Google adalah membiarkan karyawan melakukan 20% dari waktu kerjanya untuk melakukan proyek-proyek personal. Dari proyek-proyek personal inilah bibit layanan mereka terbentuk, termasuk AdSense, Gmail, serta Google Maps. Nah, itu. Jadi ini apa salah satu maksudnya gini, itu caranya ya, caranya Google melakukan retensi itu bukan bukan ngasih fasilitas gitu ya, kasih tadi makan siang gratis, layanan pijat lah dan lain-lain gitu. Tapi justru yang akan mengikat karyawan itu dengan apa? Dengan memberikan kebebasan gitu, kebebasan kepada karyawan itu 20% dari waktu kerjanya untuk mereka mengerjakan proyek-proyek personal. Nah, justru dari proyek-proyek personal itu bisa membuat Google itu jadi berkembang gitu. Kenapa? Karena proyek-proyek itu tuh bisa menjadi produk-produknya dari si Google. Ya tadi, jadi ada AdSense, ada Gmail, ada Google Maps, itu tuh hasil dari proyek-proyek personalnya karyawannya si Google gitu ya. Itu sangat-sangat produktif sekali gitu cara cara apa namanya strategi retensinya dari Google. Sekarang ada strategi retensi karyawannya dari Hilton. Nah, coba deh dibacakan oleh Pak Agus P. Ada? Siap, Bu. Oke. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi retensi karyawan. Mm-mm. Hilton merupakan perusahaan hotel dan hospitality multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam meningkatkan employee em, apa, eh, Engagement. engagement karyawan, mereka mendesain program yang dinamakan program apa ini li, Hilton ya, Senior Leadership Business Immersion. Immersion. Program ini berlangsung selama 3 hari di mana seluruh karyawan bahkan mereka yang berada di level manajerial untuk merasakan kerja di departemen lain, termasuk housekeeping, food and beverage apa beverage, Food and beverage. banquet, Manufacturing. Nah, and engineering. engineering. Nah, gitu. Nah, ini unik juga nih caranya dari si Hilton ya, Hotel Hilton. Jadi Hotel Hilton itu dia
cara dia meningkatkan employee engagement-nya itu dibuat satu program di mana seluruh karyawan gitu kan, bahkan yang di level manajer-manajer pun gitu, itu juga merasakan gitu. Jadi yang manajer tuh bisa aja dia merasain dulu kerja jadi housekeeping, jadi di bagian housekeeping kayak gimana. Terus kerja di food and beverage, masuk ke dalam dapur panas-panasan gitu ya, bantuin koki gitu, apa bantuin chefnya gitu. Jadi pramusaji misalkan gitu. Itu ngerasain gitu ya. Terus di bagian engineering, banqueting gitu. Nah, itu caranya dari si Hilton untuk ini ya, strategi retensinya. Nah, itu tadi terkait dengan retensi. Nah, kalau retensi itu semua bisa dilakukan dengan baik, maka ini juga akan berdampak terhadap tingkat perputaran karyawan. Jadi yang kita sebut dengan turnover itu adalah kecepatan karyawan meninggalkan perusahaan. Ya, itu pengertiannya. Dan itu pasti bervariasi ya, dari setiap industri itu bervariasi. Nah, untuk mengurangi perputaran ini, ya baik yang sukarela, kalau sukarela artinya dia resign, benar ya, atau secara paksa, ya secara paksa itu berarti ada PHK, pengurangan, ya. Nah, itu harus diidentifikasi dulu apa penyebabnya dan baru kemudian penanganannya seperti apa. Nah, ini ada beberapa definisi dari turnover intention, nanti bisa dibaca. Lalu juga ada penelitian-penelitian gitu ya, apa terkait dengan lingkungan kerja, beban kerja, kompensasi dan kepuasan itu terhadap turnover. Nah, ini ada jurnal-jurnalnya nanti yang bisa dibaca. Lalu pengaruh negatif yang menyebabkan terjadinya turnover. Nah, pengaruh negatifnya apa aja? Ya, yang pasti boring ya, jenuh gitu, pekerjaan yang membosankan atau sudah ada di titik burnout, kan ada istilahnya burnout. Burnout itu udah sampai di titik jenuh. Itu dari si karyawannya itu sendiri gitu. Lalu pengawasan yang buruk, artinya apa? Atasannya don't care, atasannya nggak mau tahu, manajernya cuek aja. Ditanya tapi nggak mau ngejelasin gitu. Jadi si karyawan bingung. Nah, ini pengawasan buruk. Bayaran rendah. Nah, ini udah masalah kompensasi ya. Gajinya nggak up-up, gajinya di bawah UMR, misalkan seperti itu. Nah, ini lebih parah lagi, nomor 4. Adanya penindasan, bullying, dibiarin aja, misalkan gitu. Ya, budaya blaming, saling menyalahkan, itu dibiarkan seperti itu. Kurangnya prospek karir, nggak ada jenjang karir. Dan kondisi kerja yang buruk, artinya apa? Keamanannya, kesehatannya, itu tidak diperhatikan. Nah, ini akan pengaruh negatif, ya, yang pastinya akan menyebabkan turnover. Terus bagaimana untuk bisa mengurangi turnover ini? Nah, ya harus ada supply SDM. Berarti perencanaan sumber daya manusianya harus diperhatikan, ya. Lalu organisasi dan strukturnya juga diperhatikan juga, rekrutmennya ya, dan seterusnya gitu ya, pelatihan pengembangan. Turnover ini kalau bisa dijaga gitu ya, pasti akan ada yang namanya kepuasan kerja. Nah, apa definisinya kepuasan itu? Ini adalah keadaan atau emosi dari seseorang, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya, di mana pekerjaan si karyawan itu dengan pekerjaannya. Jadi kalau perusahaan itu dia mau bisa bisa membuat emosi dari karyawannya itu positif gitu ya, maka ujungnya pasti akan kepada kepuasan kerja.